Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang dalam hal ini diwakili Kabag Kesmas, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Kausar Madura beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Kausar beserta jajarannya, yang kami muliakan Bapak Ustadz Amir Rusdi selaku pembicara peringatan Tahun Islam 1 Muharram 1440 Hijriah di Masjid Al-Kausar, anak-anakku keluarga besar Dewan Penyantun Anak Yatim dan kaum duafa yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin undangan yang dimuliakan Allah dan saya muliakan. Alhamdulillah, sebab bakti kita panjatkan kehadiran yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha Adil, yang Maha Perkasa dan Maha Hidayah di atas segala-galanya, atas segala limpah nikmat, rahmat, taufik serta inayahnya. Pada malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1440 Hijriah di Masjid Al-Kausar. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu wa salamuhu. Mari kita aturkan kehadiran Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia dari peradaban jahiliyah menuju hidayah siratal mustaqim seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hadirin undangan yang dimuliakan Allah, untuk lebih efisiennya waktu akan saya bacakan susunan acara yang dikemas pada malam ini. Pembukaan ini merupakan acara kita yang pertama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, pembacaan sholawat Nabi. Acara yang kelima, laporan Ketua Yayasan Al-Kausar Madura. Sedangkan acara yang keenam, pengarahan oleh Wakil Bupati, dalam hal ini Wakil Wali Kabag Kesmas dari daerah Kabupaten Sumber, yang akan diawali dengan penyerahan santunan kepada 118 anak yatim dan 20 orang orang duafa berupa beras 50 kg dan uang tunai sebesar 100.000, dan dibimbing oleh Ketua Yayasan Al-Kausar Madura, Ketua Takmir Al-Kausar dan Ketua DPA YKB Al-Kausar. Sedangkan acara sebelumnya, acara ini pada kesempatan kali ini ceramah agama, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Amir Rusdi. Sedangkan acara pembuka pada kesempatan kali ini yaitu penutup sesi doa. Hadirin undangan yang dimuliakan Allah, marilah acara malam ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan buku kitab Besar Harapan, agar acara ini bisa berjalan tanpa adanya hal yang melintangi. Ala hadithiyah ikul iyadin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Hadirin undangan yang dimuliakan Allah, acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Sofri. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa summa qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutassaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallahirrahmanirrahim. Maafkanlah Allah dari segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan yang dimuliakan Allah, acara yang kedua, acara yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Qasim SPD, dilanjutkan dengan qiyam diiringi oleh seni hadrah Jamiatul Hadrah Al-Kautsar. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu wasilah, ya Rabbi tusawwir qadina. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ya Rabbi arda'ni sahaba, ya Rabbi arda'ni sulala. يا ربي صل Salli ala Muhammad, يا
berupa beras 5 kg dan gula 1 kg dan uang tunai sebesar Rp100.000 yang didampingi oleh Ketua Takmir Masjid Al-Kausar dan Ketua Dewan Penyantung Anak Yatim Al-Kausar Madura. Kepada yang terhormat kami haturkan. Seperti biasa. Seperti biasa. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Bapak Ustadz Amin Rusdi yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya, utamanya nikmat yang berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai bersama ini. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan peringatan Tahun Baru Islam ini adalah merupakan kegiatan rutinitas di Masjid Al-Kautsar sejak berdirinya Masjid Al-Kautsar tahun 2000 yang lalu, yang sekaligus juga pada acara ini ada kegiatan menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami atas nama Yayasan Al-Kautsar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para donatur yang telah sudi untuk memberikan santunan kepada 118 orang anak yatim dan 20 orang kaum duafa. Teriring doa, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan sisa hidupnya akan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula kepada para bapak dan ibu sekalian yang telah sudi menghadiri acara pada malam hari ini. Terlebih-lebih kepada Al-Mukarram Ustadz Amin Rusdi yang secara pribadi akan mengisi acara ceramah peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah pada malam hari ini. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian sekedar kata sambutan kami. Teriring doa, mudah-mudahan anak-anakku sekalian sampai di rumah senantiasa memperoleh bimbingan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin undangan yang dimuliakan Allah, kini balasannya pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, peringatan Tahun Baru Hijriah. Dalam hal ini akan juga dekat dengan pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Rusdi. Kepadanya waktu kami hadapkan. Apa nih yang kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar beserta jajarannya, Ketua Takmir beserta jajarannya, dan tidak lupa juga kami muliakan para alim, para ulama, hadirin hadirat dan anak-anakku sekalian, yatama wal mustad'afin yang kami cintai. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini saya betul-betul mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena bisa bertatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama anak-anakku sekalian, para yatama dan juga al-mustad'afin, yang mana kesempatan ini mungkin jarang kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena bertemu dengan mereka ini berarti berkah mengiringi kita. Maka dari itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, sangat relevan sekali, sangat cocok sekali tatkala kita mengadakan peringatan 1 Muharram, yaitu tahun baru Islam, yang mungkin jarang semeriah ini dan ya sebaik ini, yang mana di dalamnya saya katakan baik karena ada yaitu santunan terhadap anak yatim dan juga kepada mustad'afin. Subhanallah, ini sebuah kegiatan yang insya Allah akan memicu Islamic revival, kebangkitan Islam dan kebangkitan umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan 1 Muharram, tahun baru Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami cintai, ayat ini spesial menjelaskan betapa kalender Hijriah itu merupakan kalender yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalender yang asli yang merupakan syariat Allah kecuali kalender kita. Tapi sayangnya saat ini kita melupakan kalender yang mulia ini. Mari kita belajar bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang sejarah daripada tahun baru Islam ini. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang telah mendapatkan klaim dari Allah, penegasan dari Allah. 4 itu merupakan arba'atun hurum, 4 bulan yang disucikan dan dimuliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, telah ditetapkan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, penanggalan kita, kalender kita, betul-betul kalender yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan persetujuan langsung semenjak langit dan bumi ini diciptakan. Yauma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, inilah ajaran agama yang lurus. Fala tadzlimu anfusakum, fala tadzlimu fihi anfusakum, jangan sekali-kali kalian ini berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan haram ini. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik secara totalitas sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara totalitas. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tentang penanggalan atau kalender kita ini, kita mendapatkan informasi yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya penanggalan kalender Masehi ini, kalender Islam ini, betul-betul merupakan kalender yang resmi dari Allah Subhanahu wa taala sejak bumi dan langit ini diciptakan. Ini asal usulnya. Selain itu tidak ada penetapan dari Allah. Buktinya, ibu-ibu kan butuh bukti, bapak-bapak butuh bukti. Saya mengatakan, apa buktinya bahwasanya kalender Masehi itu bukan kalender dari Allah? Buktinya dalam kalender Masehi tidak ada sebutan minha arba'atun hurum. Dari bulan 12 bulan ini ada 4 yang merupakan bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan. Yang ada hanya dalam kalender Islam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. 3 berdampingan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan tinbah lagi yaitu Rajab. Inilah yang merupakan arba'atun hurum. Yang lainnya tidak ada. Adakah kalender Cina memiliki ada 4 bulan suci? Tidak ada. Adakah kalender-kalender yang lainnya memiliki seperti itu? Tidak ada. Tapi sayangnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sekarang ini umat Islam banyak yang melupakan kalender kita yang sudah mendapatkan persetujuan langsung dan diresmikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang tahulah, mungkin inilah perjalanan kehidupan kita. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, semua aktivitas daripada umat Islam selalu mengacu kepada kalender Islam, kalender Hijriah. Kita mau puasa ya, tentunya pakai kalender Hijriah. Kita mau hari raya, tentunya pakai kalender Kita mau apa saja, mau haji, pakai kalender Hijri. Sehingga terjadilah di umat kita ini, yaitu keretakan-keretakan, karena kita tidak sepakat memakai kalender Hijri, kalender kita, di dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari, baik bulanan, tahunan, dan lain seterusnya. Sehingga terjadi perpecahan. Awal Ramadan kita pecah. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan kalender Hijri. Syawal mau puasa, mau hari raya, kita pecah lagi. Ada yang Syawalan ini, hari raya ini dan lain sebagainya, macam-macam dari kita. Subhanallah. Kenapa umat ini terpecah? Karena kita yaitu tidak betul-betul istiqamah memegang firman Allah, dzalikad dinul qayyim. Jadi ajaran penanggalan ini bukan ajaran main-main. Dinul qayyim ini ajaran agama yang lurus. Jadi minimal sekarang ya, setelah kegiatan yaitu peringatan 1 Muharram, kalender Islam, tahun baru Islam, minimal kita sekalian umat Islam melalui Masjid Al-Kautsar ini kita bisa mengenal apa itu tahun baru Islam, apa itu yaitu tahun Hijriyah.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku sekalian ini harus mengenal. Karena nanti akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berikrar dzalikad dinul qayyim. Ini adalah ajaran agama yang lurus. Tidak main-main ini. Mungkin anak-anakku sekalian tidak hafal ya. Yang hafal adalah tahun Masehi. Padahal tahun Masehi, kalender Masehi itu bukan kalendernya kita. Ini kalendernya yang miliknya orang-orang Kristen. Cuma sudah dinasionalisasikan menjadi kalender nasional. Maka dari itu saya berharap di masjid ini minimal tanggal Hijriah betul-betul harus diaktifkan. Karena ini merupakan salah satu momen kebangkitan Islam, Islamic Revival. Kebangkitan Islam. Tanpa ini kita tidak akan bangkit. Kenapa? Karena kita tidak punya kepercayaan terhadap diri sendiri. Maka dari itulah saya berharap di bulan-bulan yang agung ini, terutama bulan Muharram ini, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, syahrullah, bulannya Allah, maka jangan sekali-kali kita berbuat kezaliman. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat kezaliman. Perbanyak kebaikan, alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ya alhamdulillah, insyaallah kalau orang-orang tua ya, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita mungkin masih hafal tahun Hijriah ini walaupun dengan bahasa Madura. Kalau bahasa Maduranya Muharram ini apa, Bu? Bulan apa? Bulan Sora. Bulan Sora. Oke. Nabi Rasulullah juga ada Bu Asyura. Apa yang disebut Sora? Karena reng Madura tadi. Reng Madura, alhamdulillah sepuh-sepuh nika yang sepuh-sepuh masih ingat terhadap kalendernya Sora. Biasanya orang Madura itu ada tradisi ya Ibu ya. Apa tradisinya? Ya Tacin Sora. Alhamdulillah. Tacin Sora ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jangan disepelekan. Ini perintah dari Allah, ini perintah dari Rasulullah agar kita betul-betul berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Agar kita betul-betul beramal saleh sebanyak-banyaknya. Dan kita tinggalkan bentuk kezaliman dan kemungkaran sekecil mungkin kita tinggalkan, sekecil apapun kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang berbuat kezaliman, kekejian dan kemungkaran di bulan yang dimuliakan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan segala bentuk siksa dan dosanya. Dan begitu pula barang siapa yang berbuat kebajikan di bulan yang dimuliakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan segala yaitu pahala dan kebaikannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya. Saya sebenarnya mau berbicara tentang Muharram lebih banyak lagi. Tapi setelah saya masuk ke masjid ini, subhanallah, masjid ini ternyata ada kegiatan-kegiatan menyantuni yatama dan mustadafin. Bahkan di masjid ini sudah diagendakan ada badan yaitu yang menangani mengenai santunan terhadap anak yatim dan mustadafin. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin masalah fakir miskin dan anak yatim ini dianggap masalah sepele. Mungkin kita menganggapnya masalah seremonial saja. Ya, setiap ada acara baru kita kumpulkan anak yatim dan lain sebagainya. Setiap acara kita ramai-ramai bantu orang-orang miskin dan lain sebagainya. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap waktu beliau selalu bersabda apa sabdanya? Abghuni bi du'afaikum. Itu kata Rasulullah. Abghuni bi du'afaikum. Dan dalam hadis lain, abghuni bi du'afa. Carikan aku orang-orang lemah. Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah dan kalian diberi rizki oleh Allah karena adanya para du'afa. Hadis ini betul-betul menjadi semacam power bagi kita. Ternyata memperhatikan nasib kaum du'afa,
memperhatikan nasib daripada yatama, itu tidak main-main dampaknya. Sehingga Rasulullah SAW setiap saat, di mana saja Rasulullah SAW itu selalu ingin dipertemukan dengan fakir miskin dan orang-orang du'afa, mustad'afin. Bukan seperti kita ya. Kita kalau datang kemana-mana yang dicari yang kaya-kaya, ya. Saudara yang yaitu kelihatan yang kaya, family yang kelihatan yang kaya. Tapi kalau yang miskin tertutup sama sekali. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau Nabi kita lain. Nabi kita itu setiap kemana saja pasti yang ditanya itu, pertemukan saya dengan kaum du'afa, pertemukan saya dengan kaum lemah. Tahukah kalian, hei orang-orang kaya, kata Rasulullah SAW. Tahukah kalian, hei para pejabat, kalian itu dimenangkan oleh Allah dan kalian itu diberi rizki oleh Allah karena ada fakir miskin, karena ada du'afa. Ini betul-betul yang harus kita garis bawahi bersama. Saya sampai bertanya-tanya, kalau tunsorun, kalian itu dimenangkan, Rasulullah SAW setiap peperangan besar, para bapak dan para ibu, beliau itu tatkala berkecamuk perang, maka beliau itu minta kepada sahabat untuk mencari tentara dari sahabat yang miskin, tentara dari sahabat yang mustad'afin. Dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk minta agar didoakan, agar Allah menurunkan kemenangan. Jadi Allah SWT betul-betul mengijabah doa-doa orang yang lemah ini. Kemudian saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bertanya-tanya, bagaimana dengan du'afa ini? Allah SWT memberi rizki. Dunia ini akan sama sekali tidak akan dapat rizki tanpa kaum du'afa. Tidak akan ada orang yang kaya raya, tidak akan ada pemimpin yang bermewah-mewahan. Kenapa? Karena mereka tidak akan dapat jatah rizki dari Allah SWT. Rizki turun dari langit karena ada du'afa. Rizki turun dari langit karena ada yatama, karena ada orang yang harus dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mencari bapak dan ibu sekalian, ternyata benar apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap terjadi paceklik karena tidak turun hujan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan salat istisqa, salat minta hujan. Dan tatkala salat itu dilaksanakan, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada seluruh sahabat, panggil orang-orang yang sakit, panggil orang-orang yang lemah, panggil semuanya yang dalam keadaan butuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan di tanah lapang ini. Fakir miskinnya perlihatkan. Kambing-kambing dan piaraan dari binatang ternak yang kurus-kurus mau mati, turunkan semuanya ke tanah lapang ini, kata Rasulullah SAW, agar bisa yaitu menurunkan rezeki dari langit sehingga Allah SWT menurunkan hujan. Maka betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa innakum turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu mendapatkan rezeki karena berkat adanya orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terpandang dari kalian. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, betapa kita sekarang yang memiliki kemampuan. Ini adalah berkah daripada anak yatim dan kaum mustad'afin. Kita yang sekarang diberi yaitu kelebihan rezeki oleh Allah karena berkat mereka. Mereka sebenarnya yang mengundang turunnya rezeki dari langit, turunnya hujan dari langit, sehingga terjadilah yang namanya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita bisa berkembang dan seterusnya dan seterusnya. Coba bayangkan seandainya Allah tidak menurunkan hujan dari langit, apa yang akan terjadi? Maka kita akan musnah semuanya. Ini semuanya bukti bahwasanya orang yang paling berjasa di bumi ini adalah kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah. Kenapa mereka berjasa? Karena mereka yang mengundang turunnya rahmat dari langit, turunnya rezeki dari langit, turunnya kemenangan kepada kita. Maka dari itu Rasulullah SAW itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak pernah lepas dari kaum mustad'afin. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah lepas dari kaum mustad'afin. Ya, dalam kegiatan apa saja.
Dalam kesempatan apa saja. Rasulullah SAW bahkan diperintah oleh Allah, wala ta'du 'ainaka anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu istilahnya berubah pandangan terhadap mereka. Gara-gara turidu zinatal hayatid dunya, gara-gara kamu Muhammad mencari kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan sekali-kali kamu Muhammad taat kepada orang yang didalaikan hatinya oleh kami. Wa kana amruhu furuta, maka semua urusan orang-orang yang seperti itu akan sia-sia dan melampaui batas saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu perhatian fokus kepada yaitu fakir miskin dan anak yatim. Dari saking fokusnya Rasulullah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengumpulkan para mustadafin, ya. Dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka biasa dipanggil ahlus suffah. Mereka latar belakangnya yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki famili, sehingga mereka termasuk gelandangan. Akhirnya Rasulullah SAW yaitu menyatukan mereka berada di bawah tanggungan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah makan, mereka makan. Kalau Rasulullah minum, mereka minum. Mereka hidup sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa dipanggil ahlus suffah? Karena mereka dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Bahasa Maturan ampe, bangunan ya yang ada di sekitar bangunan utama. Hanya diberi yaitu seatap, daripada atap daun kurma, kemudian ada yaitu pembatas. Di situ mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari kaum du'afa. Dan alhamdulillah masjid ini, masjid yang kita cintai ini selalu hadir di tengah-tengah kaum du'afa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan diri di tengah orang-orang yang dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini dimuliakan Allah. Kita harus tahu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam pengawalan hukum yang begitu ketat kepada mereka. Malah dari kawalan yang ketat itu Allah SWT sampai klaim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu Muhammad siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang menghardik anak yatim. Tak suka kamu anak yatim. Anak yatim kotor. Anak yatim tidak Alhamdulillah. Masjid kita ini alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya dipertemukan oleh orang-orang yang merupakan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Ini pernah ya ditanya ya. Maukah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan saya informasikan siapa orang ahli surga itu? Qalu bala, iya ya Rasulullah, pasti kami ingin tahu. Maka langsung Rasulullah SAW bersabda, kullu dha'ifin mutada'af, yaitu orang lemah dan orang yang dianggap lemah dan dilemahkan, mereka adalah ahli surga. Ala uhbirukum bi ahlin nar? Apakah kalian mau saya beri informasi siapa penunggu neraka itu? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami pasti ingin ya Rasulullah, ingin tahu. Qala kullu utullin jawadin mustakbir. Rawahu Muslim. Siapakah penghuni neraka itu? Satu, kata Rasulullah SAW, tiap-tiap orang yang memiliki sikap utul. Apa orang yang memiliki sikap utul itu? Yaitu orang yang memiliki sikap keras kepala dan kasar. Itu cirinya. Yang kedua, jawad, kata Rasulullah SAW. Orang yang suka yaitu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi kikirnya minta ampun. Orang kaya yang kikir. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, mustakbir, orang yang sombong. Jadi jelas, orang yang lemah dan selalu dianggap lemah,
dialah cikal bakal ahli surga. Maka dari itulah kita harus bertanya kepada diri kita, sudahkah kita termasuk kaum lemah? Sudahkah kita termasuk yang dilemahkan? Tentunya tidak. Tapi minimal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita jangan memiliki sifat dan sikap sombong. Kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa lemah di hadapan fakir miskin, itu harus hadir di hadapan kita kalau kita ingin seperti mereka. Jangan sombong kita. Kenapa kita harus merasa lemah di hadapan fakir miskin? Coba bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bayangkan, dapatkah bapak-bapak bertahan hidup seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu dimiskinkan oleh Allah seperti mereka? Dikerdilkan oleh Allah menjadi gelandangan tunawisma yang tidak memiliki rumah. Tapi kadang-kadang kita dengan arogansinya, demi penataannya, mereka yang hanya pengen numpang di emperan toko ya, padahal mereka tidak ingin tidur di depan toko, langsung ditangkap dan diperlakukan dengan kasar dan dihujat dengan cara yang semena-mena. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita, kata Rasulullah SAW, kalau ingin masuk surga harus memiliki sikap dhaif, merasa lemah. Walaupun kita mungkin tidak dilemahkan, tapi kita merasa lemah. Lemah di hadapan fakir miskin. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan saudara-saudara ini. Saudara-saudara ini masih bisa sholat. Saudara-saudara ini masih bisa puasa. Padahal kerjanya tidak nentu jadi pemulung. Kerjanya tidak nentu jadi tukang beca. Kerjanya tidak nentu. Yang mana mereka tetap konsisten beribadah kepada Allah. Saya kalah kepada mereka. Bisakah saya bertahan hidup seandainya saya disepertikan itu, dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa saya bertahan seandainya saya ditakdirkan seperti itu? Hati ini harus ada empati seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena kita jaya bukan karena kita daftar jaya kepada Allah, karena kita jaya, kita berharga dan kita punya power karena kita ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Allah siapa yang terbaik di antara kita. Maka itu sikap ini harus kita miliki. Jangan sampai di antara kita ini yaitu sampai termasuk yaitu golongan ahlun nar. Siapa ahlun nar kata Rasulullah SAW? Al-utul, satu orang yang keras kepala, kasar. Kalau bahasa Madurinya tak nyerep beburukan karena petibi. Kasar. Yang kedua yaitu jawal. Dia suka menumpuk-numpuk harta tetapi kikir, tidak mau berbagi. Nanti dia akan fatukwa biha jibahum wa junubuhum, akan disetrikakan nanti dengan hartanya. Apa? Yaitu badannya nanti disetrikakan, pelipisnya nanti disetrika oleh Allah SWT dengan setrika dari api neraka yang ditumpuk dari yaitu harta yang mereka kumpul-kumpulkan. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian karena kalian senang menumpuk-numpuk harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Maka tatkala masuk ke liang kubur, maka dia minta, ya Allah, berilah kami waktu jeda sebentar. La sadaqanna, kami akan bersedekah ya. Wa lanakuna minas salihin, dan kami akan menjadi orang saleh. Itulah nanti teriakan orang-orang yang kikir tatkala memiliki harta yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi dia tidak bisa mengamalkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwasanya ujian terbesar dari kita adalah ujian harta, ujian pangkat dan martabat. Banyak orang yang diuji oleh Allah SWT dengan ujian musibah, dengan ujian kefakiran dan kemiskinan. Banyak dari mereka tambah mendekat kepada Allah SWT. Tapi tidak jarang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari kita yang diberi keberkahan rezeki oleh Allah SWT, diberi tambahan rezeki oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi kaya raya, banyak dari kita yang tidak lulus ujian. Banyak dari kita yang tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Berubah gaya hidupnya. Biasanya dia selalu bertutur sapa dengan teman-temannya yang dulu merupakan teman mainnya, sekarang sudah ada jarak antara dia.
Tatkala dia menjadi pejabat, lupa terhadap temannya yang tukang becak. Nauzubillahi min dzalik. Ini betul-betul merupakan bencana. Banyak orang yang kuat diuji oleh musibah, tapi banyak orang yang gagal diuji oleh harta dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala serta martabat. Ini harus kita betul-betul camkan dalam hati kita. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah dalam surat Ad-Duha, insyaallah kita semuanya hafal. Alam yajidka yatiman fa'awa, kata Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, dulu kamu itu yatim. Allah yang ngurusi kamu. Allah yang merawat kamu. Allah yang melindungi kamu. Wa yaka dhallan fahada, kata Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu Muhammad adalah sesat Muhammad, tidak tahu apa-apa. Allah yang memberikan kamu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dulu kamu Muhammad adalah miskin. Kamu itu miskin, dil Muhammad, Allah yang memberi kecukupan. Maka sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kamu jaya, tatkala kamu berhasil Muhammad, fa'amal yatima fala takhar. Jangan sekali-kali kamu menghardik anak yatim. Jangan sekali-kali kamu menghardik anak yatim. Ini Muhammad. Rasulullah SAW diberi ajaran seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amas sa'ila fala tanhar. Jangan sekali-kali kalau ada orang yang minta-minta, kau perlakukan kasar, kau hardik. Jangan sekali-kali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan dengan nikmat-nikmat Tuhanmu maka berbagilah. Subhanallah, ini ajaran utama dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kacang tidak lupa kulitnya. Kacang tidak lupa kulitnya. Manusia jangan lupa kepada pasalnya. Kata orang Madura, jak kelopain pasal. Polana maju, polana hebat. Karena sudah maju dan hebat, mertuanya disuruh-suruh. Karena sudah maju dan hebat, pamannya disuruh-suruh ke sana, suruh perintah ini, perintah itu. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai. Mereka tetap adalah yang kita hormati, walaupun seperti apa kita terbang. Kemana kita akan terbang, tetaplah kaki kita berpijak di atas bumi, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya. Alhamdulillah, di masjid ini ada semuanya. Mudah-mudahan masjid ini menjadi yaitu tempat solusi bagi masyarakat kita. Karena Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awli wa min ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi di masjid ini betul-betul didasari dengan dasar takwa, yang di dalamnya hanya ada orang-orang yang menyucikan diri dan Allah suka kepada mereka yang menyucikan diri. Alhamdulillah, tidak ada tendensi-tendensi macam-macam yang masuk ke masjid ini ingin menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel semuanya. Tinggalkan kepentingan-kepentingan kita tatkala masuk ke masjid ini. Maka itu alhamdulillah di masjid ini saya mendapatkan laporan ada kegiatan tadarus. Subhanallah, ini baik sekali. Karena tadarus itu merupakan belajar Al-Quran. Rasulullah SAW menegaskan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah, masjid ini ada kegiatan belajar membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak tahu membaca Al-Quran. Naif ini. Kita nanti tidak akan termasuk orang-orang yang mendapat warisan Al-Quran. Kalau kita tidak dimasukkan oleh Allah termasuk kepada pewaris Al-Quran, maka pasti kita akan mendapatkan neraka jahanam kelak tatkala kita sudah meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali ada dari anak kita, ada dari masyarakat kita yang buta Al-Quran. Belajar mulai sekarang. Alhamdulillah di masjid ini ada. Ingat, itu adalah kegiatan terbaik, pembelajaran terbaik, mengajar terbaik, bukan profesor, bukan doktor yang ahli fisika dan lain sebagainya, yang gajinya bermiliar-miliar. Tidak, bukan itu yang terbaik. Tapi yang mengajarkan Al-Quran. Walaupun kita mungkin perhatian kita kepada Al-Quran kurang. Kenapa? Karena tidak ada duitnya. Tapi alhamdulillah Allah SWT telah menegaskan siapa yang belajar Al-Quran dan siapa yang mengajar Al-Quran, dialah orang yang terbaik di antara kita. Dan alhamdulillah, katanya Ustaz di sini ya, dan dari penduduk sekitar masjid ini alhamdulillah jemaahnya sangat ramai. 5 waktu sholat
kita ramai salat jamaahnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu memiliki berapa karakter? Satu, beriman kepada Allah. Alhamdulillah, takmir ini semuanya contoh daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang kuat dan istiqomah. Amin. Yang kedua, kata Rasulullah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat. Artinya semua tujuannya untuk akhirat. Tidak ada hanya untuk mencari kemasyhuran, tidak ada yang hanya untuk mencari ketenaran, tidak ada yang hanya mencari ketokohan. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Kalau niatnya untuk Allah, dia dapat Allah dan Rasulnya nanti. Tapi kalau niatnya untuk dunia, yusibuha. Kalau niatnya untuk dunia, dia dapat dunia. Atau dia niatnya untuk wanita, dia dapat nikah dengan wanita itu. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Insyaallah kita doakan semua takmir di sini untuk Allah dan untuk mencari akhirat. Dan ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah. Subhanallah, di masjid ini ditegakkan salat 5 waktu secara berjamaah. Wa atas zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Subhanallah, tidak ada dari takmir-takmir kita yang pelit. Insyaallah semuanya keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya. Bukan hanya basa-basi mengajak orang berinfak, tapi dia orang yang paling berinfak pertama kali. Walam yakhsha illallah, dan yang terakhir, dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memurkan masjid? Fa innama ummaruha zuwaruha, kata Rasulullah. Yang memurkan masjid itu sebenarnya orang yang selalu ziarah ke masjid ini, yang selalu datang ke masjid ini. Siapa? Mereka yang selalu istiqomah melaksanakan solat 5 waktu secara berjamaah. Mereka lah sebenarnya takbir masjid yang sebenarnya. Walaupun ada takbir masjid yang telah ditetapkan oleh kita bersama, dan insya Allah mereka semuanya menjadi orang yang selalu mengajak untuk solat berjamaah bersama-sama. Ibu-ibu tentunya sudah tahu, dan bapak-bapak ini ya, fadilah daripada solat jamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, salat di rumah, dengan 27 kali derajat. Subhanallah. Jadi kita ini kadang-kadang, karena ini adalah istilahnya ya, merupakan kabar-kabar berita gembira untuk akhirat, kita memang kurang ada semacam tanggapan yang kuat. Padahal para bapak dan para ibu sekalian, akhirat sebenarnya segala-galanya. Dan alhamdulillah di masjid ini juga diadakan, yaitu setelah selesai sholat kita berzikir bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, kita tidak akan berbicara ada yang tidak mau zikir jamaah, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting zikir. Di masjid ini diadakan zikir, alhamdulillah. Ya, diadakan, Pak. Alhamdulillah. Terus adakan, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selesai sholat membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, kemudian diteruskan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menghapus semua dosanya, walaupun seperti yaitu seperti kapuk yang ada di lautan. Kazabadil bahar. Kapuk di lautan itu banyak sekali. Berapapun dosa kita, tatkala kita setiap selesai sholat tidak lupa membaca wiritan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Bagaimana kita akan melewatkan acara ini? Sebentar saja, tidak sampai 5 menit, insyaAllah. Saat selesai kita, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Tidak sampai 5 menit. Kita dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak mau zikir bersama, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting zikir. Yang tidak mau zikir itu yang salah. Ya. Yang penting salat jamaah, yang tidak mau salat jamaah itu yang salah. Yang penting salat, yang tidak mau salat itu yang salah. Kita tidak akan menyalahkan saudara-saudara kita selama saudara-saudara kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan.
karena memang timingnya harus sampai jam 9 ya. Sudah jam 9 alhamdulillah, sudah molor sedikit. Tapi tidak apa-apa. Adapun pesan pada malam hari ini, mari kita kembali kepada ajaran Islam, terutama dalam masalah kalender. Saya harapkan di masjid ini, di masyarakat ini, mulai kita kenalkan kalender kita ini, agar kita tidak kehilangan jejak. Karena Allah SWT menelah "Dzalikad dinul qayyim", itu adalah ajaran agama yang lurus. Kalau yang lainnya itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah kita. Semua totalitas ibadah kita berkaitan dengan kalender Hijriah. Maka itu harus kita kenal. Saya berharap kepada ketua takmir dan ketua yayasan di sini, mudah-mudahan di masyarakat ini mulai digalakkan lagi kembali kepada tanggalan Hijri. Minimal kalau ada undangan ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau ada undangan cantumkan tanggal Hijriah kita. Setelah itu juga tanggal nasional kita juga dicantumkan. Jangan sampai ditinggalkan penanggalan Hijri. Ayo kita mulai sejak 1 Muharram tahun baru Islam saat ini. Insya Allah hidup kita akan lebih berkah insya Allah. Tapi kalau kita tidak memulai hari ini, kapan kita akan mulai? Kita akan nanti diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ini merupakan ajaran agama yang lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini resmi dari Allah, bukan basa-basi. Tidak seperti kalender-kalender yang lain. Dan tidak bisa saya sampaikan kesimpulan-kesimpulan yang lainnya karena berkaitan dengan itu fadilah-fadilah yang terjadi yaumiyah keseharian kita. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. In ahsantu fa innallah, kalau itu baik semuanya dari Allah. Wa in asa'tu fa min su'i nafsi wa min dzulmi nafsi, kalau itu jelek semuanya dari kejelekan saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami karena kami zalim. Ampunilah kami karena kami aniaya. Dan kalau Engkau tidak ampunkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang dirugikan oleh Engkau, dan kami merugi karena kami tidak bisa mengakui kezaliman kami. Ya Allah, wa qur rabbighfir warham wa antir rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alih baina qulubihim wa aslih dhata bainihim وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم لما في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في كل امرئ إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.